Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Tema ceramah kita hari ini, kita mensyukuri rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kota kita, yakni kota Banda Aceh, dengan mendapatkan adipura kembali setelah 5 tahun lebih tidak mendapatkannya. Kemarin dibawa pulang dari Jakarta dan disambut oleh Pak Wali Kota dan tokoh-tokoh pejabat-pejabat. Itu adipura yang ke-10. Adipura yang ke-10. Apa makna adipura? Ya? Apa makna adipura? Adipura itu adalah penghargaan tertinggi kepada sebuah kota yang bersih, nyaman, tertib, memiliki rasa mandiri, maka pemerintah memberikan gelar adipura. Adipura itu bahasa Sanskerta, ya. Adi itu yang kuat, artinya adi itu yang kuat, ya. Pura itu kota. Adipura, kota yang kuat, bukan kota yang miskin, bukan kota yang lemah, bukan kota yang tidak terurus. Tetapi adipura ini kota yang kuat, kuat ekonominya, baik akhlak penduduknya, tidak ada kriminalitas di kota ini, ya. Semua orang beriman bertakwa kepada Allah, itulah disebut kota yang kuat, kota adipura. Jadi kota kuat pertama di dunia ini adalah kota Madinah, Madinatul Munawwarah, ketika dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memimpin Madinah 10 tahun lebih. Jadilah kota Madinah itu kota yang luar biasa, lebih rezekinya, makmurnya luar biasa, penduduknya aman, orang-orang beragama, orang berakhlak mulia, sahabat-sahabat Rasulullah, penghuni-penghuni surga di zaman itu ada di kota Madinah. Maka disebut kota Madani. Apa makna kota Madani? Kota sipil, kota rakyat, social society. Rakyat tenang di dalam, rakyat hanadi, tidak lapar rakyat, makmur. Pemimpin bersih, bukan koruptor. Itu kota Madani, kota adipura. Alhamdulillah, mudah-mudahan di bawah pimpinan Bapak Haji Bakri Siddiq, wali kota kita, Banda Aceh terus menjadi kota yang hebat, ya. Masih ada yang sudah dapat ini 10 adipura, itu istilahnya yang biasa. Ada satu belum didapat oleh Banda Aceh, adipura Kencana. Jadi kota Adipura emas, Kencana itu emas, itu gelar, ya.
Kota-kota lain di Indonesia banyak yang sudah dapat, Banda Aceh belum. Dan mudah-mudahan tahun-tahun ke depan Banda Aceh juga mendapat Adipura Kencana. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, apakah kita harus mencintai kota kita? Bukan harus, wajib. Wajib kita mencintai kota kita. Karena menjaga kota sama dengan menjaga agama. Coba bayangkan di kota Banda Aceh tidak ada kriminal, tidak ada pembunuh, tidak ada pencuri. Itu kan sesuai dengan agama Islam. Tidak ada perampok di kota kita. Masjid makmur. Itu kan agama. Semua masyarakat salat jamaah di masjid. Itu yang saya simak ya. Saya simak yang dilakukan oleh Pak Wali, Bapak Haji Bakri Siddiq. Beliau menjadi pelopor jamaah subuh ya. Memang komunitas jamaah subuh itu sangat banyak sekarang ini ya. Ada BBC, itu bagus, Tengku Fakhruddin Lahmuddin di situ ya, pimpinannya. Ada Abdul Arafah, itu juga besar sekali, sama dengan BBC, itu di subuh. Ada punya Pak Wali Kota, itu Sajadah Fajar, itu Pak Wali Kota Haji Bakri Siddiq yang pimpinannya. Ada Jumat Berkah, saya pimpinannya, banyak juga ya. Besok pagi kami di Masjid Merduati, Ar-Rahman Merduati. Ada lagi pemuda subuh, itu juga banyak ya. Banyak. Jadi kita salat subuh segar luar biasa, mendapat rezeki mudah lagi, mendapat persaudaraan. Daripada kita tidur-tidur ditipu oleh setan, kencing setan di dalam telinga orang-orang tidur subuh. Dan yang paling gawat lagi, orang-orang yang suka tidur subuh, tidak salat di waktunya, mereka itu akan disempitkan rezeki oleh Allah. Akan disempitkan rezekinya oleh Allah. Tapi orang-orang yang salat subuh, mereka salat bersama para malaikat. Setiap masjid itu penuh. Ini tidak nampak ya. Para malaikat itu kan tidak nampak. Ini penuh para malaikat. Jadi orang-orang yang salat subuh berjamaah, kita salat subuh bersama para malaikat. Itu hari saya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kota kita ini sudah tua sekali ya. 813 tahun sudah. Hampir 1000 tahun. 200 tahun lagi sudah 1000 tahun. Dan kota Banda Aceh ini kota tertua di seluruh Indonesia, malah Asia. Kuala Lumpur, Singapura, Bangkok, Manila, itu lebih tua Banda Aceh. Jakarta, semua lebih muda. Banda Aceh yang tertua. Sebenarnya ada lagi kota di Aceh yang lebih tua dari Banda Aceh. Kota Gedung Pasir, tempat pusat kerajaan Islam pertama. Tetapi karena kota Gedung Pasir itu kecil kan kota itu, jadi kita tidak membanggakan. Tapi Banda Aceh Darussalam ini harus menjadi kebanggaan kita. Ini kota besar ya. Walaupun tidak masuk 20 besar di Indonesia ya, termasuk kecil juga. Tetapi kalau untuk Sumatera, kita di urutan ke-7 sekarang ini. Jadi bangga juga kita, ini kota besar kalau se-Sumatera. Karena yang terbesar di Sumatera ini yang pertama Medan, yang kedua Palembang, yang ketiga Bengkulu, yang keempat Padang dan seterusnya. Kita memang nomor 7, tidak apa-apa. Apalagi kita pernah musibah tsunami. Tapi yang paling penting adalah walaupun kota kita kecil nih, kota Islami, Jakarta tidak boleh kita katakan kota Islami karena penduduknya tidak semua Islam.
Palembang juga, Medan juga, tidak. Tapi Banda Aceh kota Islami, ya. 99% Islam. Kalau ada non-Islam sedikit sekali, 1% pun tidak sampai. Ini kota Islami, kota kebanggaan kita, kota warisan dari raja-raja. Raja-raja beriman bertakwa kepada Allah. Didirikan 1 Muharram. Maaf, 1 Ramadan. Jadi kota ini lahir 1 Ramadan 813 tahun yang silam, oleh Raja pertama, Raja Aceh pertama, Sultan Johan Shah, pendirinya. Jadi bangga kita. Namanya dalam bahasa apa? Namanya kota ini dalam bahasa Persia. Persia itu Iran, ya. Bandar. Apa arti bandar dalam bahasa Persia? Bandar artinya kota pelabuhan. Nah, memang dekat laut kita. Dekat laut. Kota pelabuhan. Bahasa Persia bandar. Aceh, Aceh. Bandar Aceh. Jadi ada bandar. Bandar Aceh. Kemudian ditambah lagi Darussalam. Bandar Aceh, Darussalam. Bandar kota Aceh, Aceh. Darussalam itu nama surga. Salah satu nama surga yang 8 itu adalah Darussalam. Artinya kota sejahtera. Dan negeri Aceh sendiri juga bernama Darussalam. Aceh Darussalam. Ini sejak raja-raja sampai hilangnya Darussalam ketika kita dijajah oleh Belanda, laknatillah. Gitu. Kalau kita tambah Belanda, musuh Allah yang dilaknat oleh Allah, ya. Mereka punya negeri sendiri menjajah kita. Mereka kafir, kita Islam, tapi kita pernah dijajah oleh Belanda. Mesir Raya pun dibakar oleh Belanda. Jenderal Kohler ditembak oleh Tengku Imam Lumbata, tewas di depan Mesir Raya. Ini juga sebuah kebanggaan kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi lidah orang Aceh ini sama dengan lidah orang Melayu Malaysia, ya. Tidak bisa membaca R, ra itu dibuang. Jadi bandar menjadi bandar, ya. Orang Malaysia juga begitu, Kuala Lumpur. Tapi yang dibaca oleh orang Malaysia Kuala Lumpur. Malah sekarang tiru-tiru orang Inggris, orang Malaysia, KL. Pandai KL, ya. Dalam bahasa Melayu yang asli harus dibaca KL. Tapi orang Malaysia itu dijajah oleh Inggris, KL. Gitu kan? Kita dijajah oleh orang Belanda. Kita membaca yang seperti itu tulis A B C D, kan? Orang Malaysia dijajah oleh Inggris, A B C D gitu. Jadi beda, biarlah begitu, ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, inilah Bandar Aceh Darussalam. Dibaca sekarang Banda Aceh, dan Darussalam itu karena mungkin panjang sekali selalu hilang. Saya teringat tahun 80-an wali kota itu Baharudin Yahya waktu itu telah dikembalikan menurut kanun DPRK, sudah dikembalikan nama kota ini Bandar Aceh Darussalam, ya kan? Waktu itu kita baca di koran-koran di mana-mana ditulis Bandar Aceh Darussalam. Tapi rupanya tidak bertahan. Tidak bertahan, akhirnya Bandar Aceh itu tinggal Bandar Aceh, Darussalamnya hilang lagi. Nah, tetapi tahun 92 DPRA juga sudah merubah kembali negeri kita ini, bukan hanya kota, menjadi Aceh Darussalam, ya kan?
sudah Aceh Darussalam. Ini kira-kira 5 tahun hilang lagi Darussalamnya. Susah kita pertahankan Darussalam karena nama surga. Nama surga tuh, ya, susah kita pertahankan. Tapi ada faktor panjang. Oke lah, sekarang namanya Banda Aceh kembali, bagus itu. Tapi juga ada pemikiran-pemikiran dari sejumlah orang ingin mengembalikan kota ini namanya Kutaraja, ya. Itu tidak tepat. Saya murid dari Profesor Ali Hasimi, saya dosen sejarah di Fakultas Hadap dulu, sekarang nggak ada. Itu tidak tepat. Kutaraja itu sebuah nama yang diberikan oleh Belanda. Setelah mereka rebut istana, mereka bakar istana Aceh, mereka bakar Mesir Raya, Banda Aceh Darussalam ini ditukar nama menjadi Kutaraja. Mereka bangga orang-orang kafir Belanda itu, kami sudah merebut kotanya Raja Aceh. Mereka kasih nama Kutaraja. Tapi ketika Profesor Ali Hasmi menjadi gubernur, beliau adalah gubernur kedua. Gubernur pertama kita Daud Berih, Tengku Daud Berih, itu gubernur pertama Aceh, ulama besar. Gubernur kedua juga ulama besar. Profesor Ali Hasmi itu ulama, tapi beliau itu di samping ulama juga ada sedikit modern, ya. Modern orangnya. Beliau tukar nama-nama kampung yang tidak baik menjadi nama-nama baik. Beliau ikuti Rasulullah. Rasulullah juga menukar nama-nama yang buruk menjadi lebih baik. Misalnya Madinah itu namanya Yasrib dulunya. Yasrib artinya kehancuran. Rasulullah tidak setuju nama kota itu kehancuran. Ditukar dengan Madinatul Munawwarah, Madinah yang memancarkan cahaya. Cahaya apa? Cahaya Islam. Jadi Ali Hasimi juga begitu. Itu Lampri ditukar dengan Bandar Baru. Padahal orang-orang Lampri pun sekarang kembali menyebut Lampri. Tidak tahu orang Lampri itu sudah ditukar nama oleh Ali Hasimi menjadi Bandar Baru, Nurussalam di Aceh Timur, Kuta Makmur di Aceh Utara, di Lamtemen juga ditukar nama yang baik-baik semua. Misalnya apa namanya, pokoknya di kota Banda Aceh itu semua ditukar menjadi nama yang baik-baik oleh Ali Hasmi. Itu sejarah. Kadang-kadang kita cenderung kepada yang lama, yang buruk. Mudah-mudahan ada yang mempertahankan yang baik-baik ini. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya tujuan kita bukan hanya mendapat apa namanya, kota tadi apa Adipura. Bukan. Adipura itu kebersihannya, ya, kebersihannya, ketertibannya, bagus jalan-jalannya, bagus, tidak ada sampah, ya, kan? Itu kan lahiriah, ya, lahiriah. Hakikatnya, saya kemarin duduk-duduk dengan Pak Wali, ngomong dengan Pak Wali, ya. Pak Wali juga punya pikiran itu, ya. Yang disebut kota hebat itu, di samping bersih, indah, akhlak, itu, luar biasa Pak Wali ini. Akhlak, penduduknya harus Islami, harus sopan santun, bicaranya qaulan syadida, yang indah, tutur katanya yang indah. Nah, karena bahasa menunjukkan bangsa. Maka Pak Wali mempopulerkan sebuah kalimat sekarang nih, ya. Getanyo Aceh mentalo waris, gasih menggasih, bela membela. Saya begitu, bagus sekali, ya, bagus sekali.
Dalam Islam juga begitu sebenarnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Setiap orang Islam itu bersaudara. Ya. Jadi bersaudara kita semua. Tidak ada di sini perbedaan. Oh, ini orang Aceh pula, ini orang Aceh pula. Enggak, semua sama. Jadi orang di Banda Aceh itu sederajat semuanya. Bukan hanya Aceh. Saudara kita yang bukan Aceh, orang-orang Batak di sini, orang Minang, orang Jawa, itu semua Aceh. Warga kota. Harus gasih mengasih. Jangan tonjol-tonjolkan daerah, saya orang pula, saya orang pula. Karena di mata Allah yang lebih baik adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah yang baik takwanya. Selama ini kita tutup dengan sebuah ayat Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96 ya, kalau enggak salah itu ya. Jika penduduk suatu kota atau suatu negeri juga boleh kita terjemahkan, beriman dan bertakwa kepada Allah ya. Penduduknya beriman bertakwa kepada Allah, Allah akan mencurahkan nikmatnya dari langit dan bumi. Apa itu dari langit? Dari langit itu yang kita tahu kan hanya hujan ya kan, yang biasa diketahui oleh orang awam. Padahal sesungguhnya dari langit itu diturunkan oleh Allah emas lewat hujan tuh, besi diturunkan oleh Allah, mutiara di laut, di dekat-dekat Kuala, itu dari langit semua. Aceh juga dulu luar biasa. Ini Aceh namanya dulu Pulau Emas, Pulau Emas, karena banyak sekali emas. Tapi semua dicuri oleh Belanda, dibawa ke negerinya bertonton. Sekarang Aceh masih ada juga emas, tapi sedikit sekali ya. Tapi di zaman Belanda bertonton diambil oleh Belanda, dibawa ke negerinya. Itulah jahatnya penjajah. Ini pulau emas ini, Aceh ini pulau emas. Melihat, terutama di Aceh Barat zaman dulu. Di Aceh Barat, di Pidi. Dan konon sekarang sudah diselidiki, di dalam Gunung Selawah itu ada emas. Ada emas. Suatu saat nanti akan diambil juga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat itu. Tapi jika kita ingkar, Allah akan memberi azab yang pedih. Contoh azab yang pedih itu apa? Itulah tsunami, gempa dan tsunami. Allah bisa memberikan lagi kalau penduduk negeri ini, kota ini tidak beriman dan bertakwa. Mudah bagi Allah ya. Allah bisa menghancurkan apa saja. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, takwa kepada Allah, tidak ada maksiat di Banda Aceh ini, di seluruh Aceh tidak ada maksiat, insyaallah tidak akan ada musibah-musibah besar atau bala, tidak ada ya. NASA itu kan di Amerika. NASA itu 6 tahun lalu NASA memberitakan untuk seluruh dunia kota Teheran itu akan hancur dengan gempa besar. Nah, lalu ulama di Iran takut juga, apalagi Amerika itu ahlinya bidang geologi itu. Lalu oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini waktu itu, masih hidup waktu itu ya, beliau menyeru umat Islam di masjid-masjid seluruh Iran untuk berdoa menolak bala kepada Allah. Sampai sekarang Amerika itu malu
tidak terjadi. Ramalan mereka itu salah dengan doa kaum muslimin. Karena itu kita orang Aceh juga harus seperti itu. Jangan ke maksiat, harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tidak akan mendapat musibah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.